Action, minasan konnichiwa, pau desu. Oke guys, di video kali ini gue ingin menjelaskan kepada teman-teman yaitu proses pengurusan Gensen atau Kaktei Shinkoku. Nah, jadi tanggal 17 kemarin, tepat 1 hari setelah proses pengurusan Gensen atau Kaktei Shinkoku dimulai, itu gue dapat pemberitahuan melalui email bahwasanya dana dari pengembalian pajak gue di tahun kemarin itu sudah masuk, dan masuknya itu zengaku atau 100% cair seperti itu ya. Nah, jadi di proses Kaktei Shinkoku kali ini itu agak berbeda dari tahun-tahun kemarin. Bedanya itu apa? Kalau di tahun kemarin gue itu mengurusnya itu kan masih melalui proses pengisian form online. Nanti form online itu kita isi, setelah diisi di-download, setelah di-download dicetak, nanti hasil cetakan form online itu kita lampirkan bersama dokumen-dokumen tambahan seperti KK yang sudah ditranslate, terus bukti pengiriman ke Indonesia, seperti itu kan. Lalu nanti dokumen yang dicetak itu dibawa ke Zeimusho atau di tempat-tempat yang ditunjuk untuk proses Kaktei Shinkoku. Nah, hanya saja kali ini gue itu melakukan proses Kaktei Shinkoku atau pengurusan Gensen itu pure 100% tanpa mencetak dokumen, hanya online saja. Jadi tanpa ada cetak-cetak dokumen, tanpa pergi ke Zeimusho, enggak ya. Jadi gue itu mengurusnya di rumah saja, pakai HP aja seperti itu. Nah, dan ini prosesnya sangat mudah sekali ketimbang teman-teman itu proses manual ya. Karena kan nggak perlu ke Zeimusho, cuma isi, terus udah seperti itu aja, tunggu gensennya cair, dan itu sangat gampang sekali. Nah, maka dari itu di sini gue ingin coba jelaskan kepada teman-teman bagaimana proses pengurusan Kaktei Shinkoku melalui e-tax. Nah, syaratnya itu cuma 2. Teman-teman itu harus punya HP yang bisa membaca My Number Card. Dalam hal ini HP-HP yang punya NFC. Nah, biasanya teman-teman yang di Jepang umumnya kan pakai iPhone. Nah, kalau iPhone kan mereka sudah punya fitur pembaca NFC. Nah, kalau yang Android tentunya Android yang level-level menengah ke atas yang punya fitur pembaca NFC. Nah, jadi yang pertama itu HP yang bisa baca kartu My Number. Yang kedua itu adalah kartu My Number Card-nya sendiri. Nah, teman-teman yang punya My Number Card itu harus punya My Number Card yang aktif ya, bukan yang sudah kadaluarsa. Karena kalau teman-teman punya My Number Card yang sudah kadaluarsa itu tidak bisa digunakan karena kan chipnya itu udah mati seperti itu. Jadi harus punya My Number Card yang aktif. Nah, jadi di sini gue ingin coba jelaskan kepada teman-teman proses pengurusan Kaktei Shinkoku secara e-tax, hanya modal di rumah aja, nggak kemana-mana. Sangat gampang sekali, teman-teman bisa ikuti tutorial gue ini sampai habis. Oke, di Google teman-teman itu tulis Kokuzeicho ya. Setelah itu pilih Kaktei Shinkoku Kona yang bagian atas. Nah, setelah itu teman-teman scroll ke bawah, pilih bagian Saksei Kaishi yang atas ini ya, Saksei Kaishi. Nah, ini tinggal scroll aja ke bawah ya, scroll ke bawah, pilih Sugi. Nah, lalu di bagian sini teman-teman pilih yang warna pink ya, yang Kokuzeicho paling atas. Lalu pilih Rewa yang mana tahun yang ingin teman-teman urus. Nah, di bawah itu ada kuesioner, pertanyaan. Nah, di sini teman-teman apakah memiliki My Number Card? Ya, pilih ya. Apakah punya smartphone yang bisa membaca My Number Card? Nah, ini ya yang pentingnya ya. Nah, di sini teman-teman pilih ya. Nah, di sini My Number Goryo e-tax. Nah, di bagian sini teman-teman pilih Suru ya. Lalu pilih Sugi. Nah, di sini teman-teman itu diminta untuk mendownload aplikasi Maina Portal. Nah, kalau belum silahkan pilih aja ya Google Play ini ya, karena kan Android. Nah, lalu pilih Doi Suru. Nah, setelah itu teman-teman akan diarahkan untuk masuk ke akun Maina Portal ya. Jadi pilih Sugi aja. Lalu di sini teman-teman itu akan diminta login dengan menggunakan My Number Card. Nah, di sini silakan aktifkan NFC teman-teman. Kalau iPhone nggak perlu ya. Nah, pilih yang warna biru. Nah, di sini teman-teman diminta login ya dengan mengisikan PIN My Number. Sekarang kita isikan PIN-nya terlebih dahulu. Setelah PIN-nya diisi, pilih Honnin Kakunin. Nah, tempelkan My Number Card teman-teman seperti ini ya. Oke, lalu pilih aja warna biru. Nah, nanti di sini teman-teman pilih aja Sugi.
dia otomatis. Nah, lalu di sini pilih Sugi juga. Nah, di sini data teman-teman sudah otomatis terisi ya, tinggal di kak kuning aja. Lalu scroll ke bawah, cek data apakah sudah betul atau masih ada yang salah. Scroll ke bawah, lalu pilih Sugi. Misalnya sekiranya masih ada yang salah, pilih yang ini ya, yang coklat, yang chose ini. Tapi kalau enggak, langsung aja pilih Sugi. Nah, sekarang gue mau cek dulu ya. Nah, di sini alamat gue salah ya, itu gue alamat masih yang lama, jadi mau gue perbaiki terlebih dahulu. Nah, kalau udah ya pilih Nayo Henko. Gue sih alamat aja yang perlu diganti ya. Nah, ini kita scroll aja ke bawah. Nah, di sini ya ada yang perlu ditanyakan, itu ya kakte no kata ninjo ho shitokushimasu ka, ya pilih aja ya shitokusuru. Nah, kazoku no bunnya ya ini enggak ya, karena kan kita ngurus sendiri. Lalu pilih aja Sugi. Nah, ini kita ikuti saja ya teman-teman ya. Cek, lalu pilih Sugi. Nah, ini habis rangkainya sebenarnya ini nggak perlu sih, tapi kita ikuti saja. Pilih Sugi. Sugi lagi. Nah, lanjut kita scroll ke bawah seperti ini ya. Ini kita pilih Sugi aja. Di sini ada tanggal lahir teman-teman. Silahkan ke kuning apakah tanggal lahirnya sudah betul atau masih ada yang salah. Biasanya sih sudah betul ya kalau lewat My Number Card. Nah, ini kita scroll aja ke bawah. Ini kita pilih ya sumber pendapatan itu dari gaji. Nah, sumber pendapatan lain itu nggak ada ya, kalau Gaikokujin itu nggak ada. Ini kita scroll aja sih ke bawah. Nah, di bawah ini teman-teman ditanya punya berapa lembar kertas gensen. Kalau punya 1 pilih 1, kalau 2 pilih 2. Nah, ini ditanya apakah Kaisa itu sudah melakukan Nenmatsu Michose ya, bikin ya Shinai ya, karena gue belum. Nah, ini diminta untuk data gaji. Nah, ini kita pilih aja Kyuyo Sotoku ya teman-teman ya. Nah, ini tinggal scroll aja ke bawah. Pilih yang warna oranye. Karena ini kita akan diminta untuk mengisikan data gensen. Nah, teman-teman itu bisa menggunakan kamera atau mungkin kertas gensennya dalam bentuk PDF. Kalau kita umumnya kan dalam bentuk kertas ya, silahkan pilih kamera de Yomitoru ya, yang paling atas. Nah, lalu kita pilih yang di gambar kamera itu ya, kamera de gensen shocho bla bla bla, pilih. Nah, di sini teman-teman akan ditunjukkan bagaimana cara mengambil gambarnya. Nah, foto kertas gensennya, lalu pilih Satsui ya, gambar ya, kamera itu. Oke. Lalu pilih yang gambar hijau yang Yomitoru. Nah, ini prosesnya makan waktu sedikit, kita tunggu aja. Lalu kita pilih Sugi. Nah, nanti data teman-teman itu otomatis terisi ya, jadi kita tinggal cek aja. Kalau ada yang salah tinggal ditulis ulang aja ya tuh. Nanti kalau misalnya sudah benar, kita scroll ke bawah, lalu pilih Sugi. Ini silahkan cek dulu Kanryo. Nah, ini udah Kanryo, Tojiru aja, ditutup aja. Ini ada nominal gensen yang bisa dicairkan ya, yang 48590. Ini kita scroll aja ke bawah. Nah, lalu pilih Niryoku Naiyo no Kakuning yang warna hijau. Nah, ini adalah data dari kertas gensen tadi ya, ini cuma ke kuning aja. Langsung pilih yang hijau aja, Niryoku Kanryo. Nah, ini ditutup aja, Tojiru. Ini langsung kita scroll aja ke bawah.
Nah, lalu pilih segi. Nah, di bagian sini ada data keluarga ya teman-teman. Yang paling atas itu istri atau pasangan. Nah, kita isikan dulu ya. Kalau bagi yang sudah menikah, silakan isi data istrinya. Nah, ini ya nama istri ya teman-teman ya. Lalu di bawahnya itu tanggal lahir istri. Nah, ini di bagian ini ya, ini abaikan saja karena ini kalau misalnya punya semacam kekurangan atau ya disabilitas lah seperti itu. Skip aja. Lalu di sini ada centang. Apakah istri teman-teman itu di luar Jepang? Kalau iya silahkan dicentang. Tetapi kalau tinggal bareng itu ya nggak perlu. Ini juga ya posisinya di Jepang tapi tinggalnya misah gitu. Kalau iya silahkan cek. Kalau tinggal serumah biarkan saja. Ini pendapatan dari gaji, ya isi seadanya aja. Kalau di Indonesia mungkin kalau isinya istri Indonesia anggaplah gajinya berapa dalam setahun seperti itu. Misalnya 50 juta dalam setahun atau 60 juta dalam setahun. Kalau di Jepang isikan sesuai dengan pendapatan yang ada di Jepang. Tutup aja ya. Selanjutnya yang di bawah itu adalah data keluarga. Ini ayah, ibu, adik ya, seperti itu. Silakan diisikan terlebih dahulu. Pilih aja. Ini silakan teman-teman tambahkan data keluarga, pilih yang oranye ya. Oke, ini kita scroll aja ke bawah. Enggak ya, ini kalau gue dulu yang pertama gue bikin ayah dulu, karena kan gue ngirim ke ayah. Terus di sini bikin status hubungan ayah, lalu bikin tanggal lahir ayah. Setelah itu yang di bagian ini centang ya, karena kan keluarga di luar Indonesia. Nah, di sini, kalau misal teman-teman mau menambahkan data keluarga, pilih yang Mohitori Niuryoku ya. Kalau misalnya masih ada orang penerima uang, yang orang yang teman-teman kirimi uang. Nah, di bagian sini teman-teman bisa centang ya, keluarga itu menerima uang yang teman-teman kirim itu lebih dari 38 mang. Karena untuk orang yang berusia di atas 31 tahun, di antara 31 sampai 70 tahun ya, itu teman-teman wajib mengirimkan uang sebanyak 38 mang atau lebih. Lalu pilih ya Mohitori Niuryoku. Yang kali ini gue itu adik ya. Kita tulis nama adik. Isi datanya terlebih dahulu seperti tadi ya. Bikin statusnya Sonota ya, karena ini adik ya, bikin Imoto. Oke. Nah, di sini tinggal isi tanggal lahir adik. Dan di sini juga statusnya di luar Jepang ya. Kita pilih Uketeinai. Nah, di sini kenapa adik itu tidak ada pilihan? Karena adik gue itu usianya masih di bawah 31 tahun ya. Jadi nggak wajib mengirimkan uang sebanyak 38 mang. Yang kita pilih yaitu Niuryoku Kanryo ya, yang warna hijau. Selanjutnya pilih Niuryoku Nayo Kakuning ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman silakan Kakuning nama keluarga dan status hubungan dengan keluarga teman-teman. Kalau sudah, scroll ke bawah, lalu pilih Niuryoku Kanryo. Nah, ini ditutup aja ya. Nah, scroll ke bawah. Nah, yang ini untuk apa ya? Orang yang punya tanggungan yang lain, atau misalnya orang tua tunggal ya, ini nggak perlu lagi kita isi. Atau yang tinggal bersama keluarga yang penyandang disabilitas, itu bisa diisi ya. Nah, ini umumnya nggak ada, kita scroll aja ke bawah. Nah, ini pilih Sugi. Nah, ini Sugi Susumu ya, yang hijau. Nah, ini total uang yang teman-teman akan terima pencairan gensennya. Jadi dapat zengaku ya, atau sepenuhnya. Ini nanti kita scroll aja ke bawah.
lalu pilih segi. Nah, di sini diperlihatkan lagi ya jumlah uang yang teman-teman akan dapatkan pengembalian pajaknya. Nah, ini kita scroll aja langsung ke bawah. Ini akan diminta teman-teman itu untuk mengisikan nomor rekening untuk uang yang akan diterima pengembalian uangnya. Nah, kalau punya Yucho ya pilih aja Yucho Ginko ya. Kalau bank lain silahkan pilih bank lain. Umumnya kan Yucho Ginko itu yang paling gampang ya, karena orang asing juga umumnya punya Yucho. Nah, ini diisikan aja data bank teman-teman. Nah, ini adalah bentuk pemberitahuan. Nah, kalau gue lebih suka dalam bentuk pemberitahuan secara secara online. Nah, ini kita pilih aja yang ini. Lalu ini juga ya, pilih aja yang paling atas. Disesuaikan saja. Pilih keduanya. Lalu pilih Sugi. Ini pemberitahuan aja ya. Nah, ini semacam pertanyaan, apakah memiliki pendapatan sebesar 100 juta, 10 juta, 1M ya, 1M. Ya, ini nggak abaikan saja. Apakah punya tanggungan di bawah 16 tahun? Kalau punya silakan cek, lalu isi. Biasanya ini anak ya. Nah, di sini teman-teman isikan data anak teman-teman terlebih dahulu. Ini sama ya seperti pengisian data keluarga. Isi nama, isi tanggal lahir, lalu bikin statusnya apakah berada di Jepang atau tidak, seperti itu. Lalu di sini Ryokuka kuning. Nah, kalau sudah teman-teman itu scroll ke bawah, lalu pilih Niryoku Kanryo ya. Nah, ini kita scroll aja ke bawah ya. Tadi masih seperti yang tadi. Scroll ke bawah, lalu pilih Sugi. Nah, ini ada data teman-teman ya, silakan pastikan dulu apakah data teman-teman itu sudah betul. Nah, ini namanya sebisanya aja, secukupnya aja. Biarkan saja kosong, lalu pilih Sugi. Nah, di sini teman-teman itu diminta untuk mengisikan my number ya, nomor my number. Yang untuk keluarga karena tidak punya my number ya dikosongkan saja. Jadi kita isi dulu ini. Nah, kenapa muncul pesan seperti ini? Karena keluarga kita yang di Indonesia kan nggak punya my number, jadi nggak apa-apa. Kita pilih aja yang putih ini ya, Niryoku Seizu Susumu. Karena mereka nggak punya my number kan. Nah, ini kita scroll aja ke bawah. Seperti ini ya. Ini bisa teman-teman lihat bentuk hasil dari proses pengisian form tadi. Kalau perlu, kalau nggak perlu ya nggak apa-apa. Tapi sebaiknya di-download saja ya. Ini prosesnya mirip dengan proses Kakutei Shinkoku dengan menggunakan kertas. Ya. Ini kita pilih aja ini Sugi. Nah, ini nggak perlu ya, kita kosongkan saja. Ini langsung pilih Sugi aja. Ini sourcing ya. Nah, seperti ini. Ini data teman-teman akan dikirim otomatis secara online. Kita tunggu dulu prosesnya. Ya udah, artinya sudah terkirim ya. Ini bukti tanda teman-teman itu sudah melakukan pengurusan. Itu ada nomornya juga, lokasinya juga, nama teman-teman juga, jamnya juga ya, dan lain-lain. Nanti udah, ini datanya udah terkirim ya, nggak ada yang salah. Nah, kita scroll ke bawah, pilih Sugi. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, teman-teman itu masih diberikan file yang bentuk PDF-nya untuk pegangan aja ini. Yang udah kita download ya. Nah, lalu pilih Sugi. Nah, kalau kita udah selesai, kita cek yang ini ya. Ini data, coba kita cek nanti satu-satu ya. Ini udah selesai.
Suryo. Dah, kita udah selesai melakukan pengurusan e-tax secara online. Nah, sekarang kita cek. Nah, untuk mengecek statusnya nanti teman-teman itu akan dapat email ya dari pihak itu e-tax seperti ini. Nah, ini pemberitahuan bagaimana cara melihat statusnya. Nah, sekarang kita pergi dulu ke Google ya, ke Google. Seperti ini. Teman-teman bisa search e-tax seperti itu aja ya. Nanti di sini pilih aja my page kali ya, my page di bawah ini ya. Nah, nanti scroll ke bawah seperti ini. Ini sebenarnya nggak perlu sih, kita langsung aja ke atas. Login aja ya seperti ini ya. Login di kanan atas login. Pilih yang Kojin no Kata yang ini. Oh ya, jangan lupa teman-teman itu aktifkan dulu NFC-nya ya bagi yang punya Android. Ini NFC. Oke. Lalu kita scroll ke bawah, pilih aja yang ini metode loginnya ada banyak ya. Kalau gue itu pilih yang menggunakan my number card ini ya, my number card semua Hodenshi. Ya, pilih yang ini saja. Sebenarnya metodenya banyak, kita coba pakai yang ini aja. Nah, nanti teman-teman itu akan langsung diminta untuk mengisikan password di Myna Portal. Oh ya, ini syaratnya teman-teman itu harus punya Myna Portal dulu ya. Nah, kita masukkan password. Nah, setelah itu pilih ini ya, Honin Kakuni Suru yang biru. Lalu tempelkan my number card. Cabut. Nah, lalu pilih aja yang ini langsung. Nah, di sini ada data teman-teman ya. Kita langsung aja scroll ke bawah. Di bagian my page ya, di bagian my page. Pilih my page. Nah, lalu pilih yang di bagian ini ya, yang ini. Nozei Kanke ini ya, ini Nozei Kanke. Nah, ini kita scroll ke bawah, ini statusnya ya. Ini nomor rekening. Kita scroll ke bawah. Ya. Ini kalau data teman-teman itu sudah sudah berhasil dikirim seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya nggak perlu kita apa-apakan lagi, kita pilih aja ini, kita ke kuning aja. Nah, di sini ada ya nomor pengajuan, data dan lain-lain, jumlah pengembalian, nomor rekening tempat pengembalian seperti itu ya. Nah, ini lokasi kalau gue kan di Kokura Zemusho seperti itu. Ya udah sampai sini ya. Nah, ini artinya data teman-teman itu sudah terinput ya. Nah, kalau mau tahu prosesnya ya silahkan lihat nomor rekening teman-teman. Rekening bank teman-teman. Kalau sudah masuk ya biasanya nominalnya yang masuk ini akan seperti ini ya, sebanyak ini. Nah, jadi prosesnya itu ya gampang sekali, nggak jauh beda dengan proses pengisian form manual, mengisi form secara online, yang nanti form itu diajukan secara manual. Prosesnya hampir sama, hanya saja di proses e-tax ini kita banyak melakukan scan my number card ya, dan itu memang dilakukan berulang-ulang ya, itu wajar seperti itu. Tetapi tetap saja kalau dibandingkan dengan proses pengurusan dokumen manual, proses e-tax ini sangat gampang sekali. Dan yang satu lagi, kita nggak perlu melampirkan bukti pengiriman uang ke Indonesia dan juga nggak perlu melampirkan KK, karena gue waktu itu memang agak sempat khawatir juga seperti itu. Ada salah satu teman kita yang bertanya, "Bang, tolong dong bahas bagaimana cara pengurusan Kakutei Shinkoku atau Gensen itu secara e-tax." Waktu itu gue bingung gitu kan, karena kita gaikokujin, orang asing, tentunya kan harus mengirimkan bukti pengiriman uang yang berupa misalnya kalau teman-teman lewat Kyodai, SBI, dan remittance lain, itu kan perlu bukti pengiriman uang ke Indonesia yang untuk tahun kemarin. Sementara kan kalau online kita nggak melampirkan bukti pengiriman secara online, terus juga nggak melampirkan KK. Apakah nanti
proses gensennya itu berhasil. Apakah nanti gensennya cair seperti itu? Gue juga bingung. Ternyata setelah gue alami sendiri, gue lakukan sendiri, di proses e-tax kita nggak perlu melampirkan itu. Dan memang cair. Dan gue bisa buktikan kepada teman-teman dengan bukti pencairan gensen gue yang sudah selesai ya. Teman-teman bisa cek di sini. Nah, dan prosesnya itu gampang sekali ya, teman-teman silahkan ikuti saja. Semoga ini bisa menjadi referensi tambahan untuk teman-teman yang ingin mengurus gensen secara e-tax. Jadi, kalau mungkin setahun ini sudah terlanjur ngurus, ya mudah-mudahan di tahun besok teman-teman itu bisa mengurusnya secara e-tax ya, tanpa harus pergi lagi ke Zemusho, tanpa harus ngirim-ngirim dokumen lagi, seperti itu. Nah, kalau sekiranya teman-teman itu masih punya pertanyaan, silahkan tulis di komen. Gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut!